track ekonomi kita tuh seperti fatamorgana. Iya. Jauh-jauh kelihatan ibarat wanita tuh cantik, ya kan? Tahu dekat Kelihatan aslinya. aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Lisan Waktu channel YouTube. Pada malam hari ini kami menghadirkan Bung Gumarang. Beliau adalah salah satu pengusaha yang sudah tidak asing lagi di Sampit, Kota Waringin Timur. Dan beliau juga sebagai pengamat politik, pengamat kebijakan publik, dan juga konsultan politik. Mungkin banyak yang berkaitan-kaitan dengan politik. Bagaimana kabarnya Bung Gumarang? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama ini kita lama tidak bertemu, Bung. Oh iya betul Jadi sekali. pada season yang ini sangat berarti sekali maknanya untuk kita berdua dan untuk masyarakat Kotim dengan keberadaan Listen Waktu. Jadi saya sangat bangga dengan keberadaan Listen Waktu untuk kepentingan media yang selama ini hanya dikuasai oleh media-media tertentu. Dengan Listen Waktu ini nanti banyak memberikan informasi-informasi juga yang konstruktif yang membangun untuk daerah Kota Waringin Timur khususnya. Terima kasih banyak Bung Gumarang. Kita sudah mendengar secara konkret apa yang disampaikan beliau. Ini adalah kami akan tayang nantinya. Mudah-mudahan para pemirsa dan juga para anak-anak muda dan juga para pengamat politik nantinya bisa melihat keberadaan Lisan Waktu channel YouTube ini sebagai gambaran bagaimana di Kotim juga Sampit khususnya ada hal-hal yang kita bisa memberikan pandangan politik secara umum. Baiklah, pada malam hari ini mungkin Bung Gumarang kita akan membahas persoalan pilkada serentak tahun 2020 dan bertepatan dengan Kotim sendiri saat ini ikut bersama-sama dengan pemilihan gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah. Mungkin bagaimana pendapat Bung Gumarang di tengah pandemik ini, perkembangan atau kemajuan untuk mencapai hasil yang lebih baik? Betul, kita sama-sama sekarang menghadapi situasi pandemi, bukan hanya pandemi saja, tapi juga kita menghadapi ada satu sisi juga yang sangat krusial, yaitu adalah krisis ekonomi. Jadi dua sisi ini sangat mempengaruhi dalam situasi pilkada saat sekarang, khususnya di Indonesia dan khusus lagi ada di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Nah, jadi ini memang suatu polemik yang kita hadapi terkhusus untuk Kalimantan Tengah maupun Kota Waringin Timur di dalam melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Selain di tengah pandemi juga menghadapi krisis ekonomi. Nah, kita mungkin saya kira berharap bahwa dengan kondisi sangat dilematis ini mudah-mudahan pandemi ini dalam waktu singkat bisa adanya suatu penurunan sehingga tingkat risiko itu artinya lebih bisa teratasi, karena bagaimanapun kita sangat berisiko menghadapi situasi pandemi ini. Nah, oleh karena itu protokol kesehatan salah satu yang harus ditaati. Oleh karena itu mitigasi yang sudah disyaratkan oleh undang-undang yaitu PP 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 6 itu sudah mengisyaratkan bahwa pilkada pun harus mengacu kepada mitigasi. Artinya mampu menekan terjadinya tingkat penularan. Nah, oleh karena itu kita berharap KPU, khususnya KPUD, bisa melaksanakan mitigasi ini untuk bisa menyelamatkan manusia, khususnya untuk masyarakat Kota Waringin Timur. Baik, sudah cukup jelas secara substansi yang sudah disampaikan oleh Bung Gumarang. Bung Gumarang, situasi masyarakat kita kan sekarang di Kotim dengan berbarengnya dengan pilkada ini, saya lihat mereka seolah-olah tidak terlalu mengacukan masalah protokol kesehatan. Nah, bagaimana Bung Gumarang nanti jaminan KPU dalam melaksanakan pemilihan pada
pada saatnya nanti tanggal 9 Desember itu apa kira-kira yang perlu kita himbau kepada penyelenggara maupun pengawas pemilu dan juga masyarakat. Betul. Jadi saya juga melihat menyoroti bahwa terjadi pengabaian terhadap protokol kesehatan, apalagi kita lihat pada saat pendaftaran juga di mana-mana kelihatannya mengabaikan protokol kesehatan. Jadi di satu sisi memang ini ada satu kelonggaran yang kurangnya pengawasan dan penerapan yang ketat terhadap protokol kesehatan. Jadi untuk itulah kita menghimbau kepada masyarakat maupun para paslon untuk memberikan arahan kepada pendukungnya agar mereka menerapkan sesuai aturan, baik dari jumlah maupun peralatannya harus dilengkapi di dalam pelaksanaan daripada pilkada, yaitu masker, sanitizer, kemudian juga ya segala hal yang untuk melindungi daripada penularan yang sudah diatur dalam aturan KPUD. Nah, oleh karena itulah aturan itu harus ditaati dan juga kita mengharapkan KPU harus tegas dengan Bawaslu harus tegas, KPU dan Bawaslu harus tegas, artinya Bawaslu harus juga melaksanakan fungsi tugas dan fungsinya agar betul-betul mengawasi siapa yang tidak melaksanakan protokol kesehatan itu harus diberikan sanksi benar-benar. Sepakat saya itu, sepakat. Karena bagaimanapun kita berharap pilkada Kota Waringin Timur 2020 dan juga Kalimantan Tengah, Pak Gubernur itu tidak nantinya melanggar protokol kesehatan dan otomatis itu nanti akan menghasilkan pemimpin yang kita dambakan. Dan juga Pak Bung Gumarang, dengan 4 paslon di Kotim ini, saya kira dari beberapa calon yang sudah punya nomor urut, saya kira semua saling mengklaim dan kita berharap bahwa mereka nantinya betul-betul bisa membawa Kotim yang lebih baik dari sekarang. Mungkin apa harapan-harapan sedikit dari beberapa, mungkin kalau kita melihat Kotim dengan sektor pembangunan, tapi yang paling saat ini disorot adalah sumber daya manusianya. Nah, bagaimana nih Bung Gumarang bisa melihat, karena di sini juga Bung Gumarang sebagai pengamat kebijakan publik juga. Ya betul, saya berharap kita sama-sama nih Bung Heri. Jadi selama ini memang boleh dikatakan Kotim ini kan boleh dikatakan barometernya Kalimantan Tengah lah, Bung ya. Betul. Jadi saya kira jangan sampai nanti malah diberikan sebagai barometer Kalimantan Tengah, baik khususnya di bidang ekonomi, jangan nanti malah terpurukkan gitu ya. Nah, karena selama ini kelihatannya jangan sampai kita kelihatan track ekonomi kita tuh seperti fotomorgana. Jauh-jauh kelihatan ibarat wanita tuh cantik, ya kan? Tahu dekat Kelihatan aslinya. Aslinya. Nah, ini kita jangan sampai demikian potret ekonomi kita lah. Jadi jangan artinya kamuflase sifatnya, ya kan? Seolah-olah hanya pencitraan. Nah, kita tidak berharap, harusnya real. Ya, bagaimana real? Nah, oleh karena itulah kita berharap ke depan tingkat pertumbuhan itu betul-betul real. Kemudian juga pemerataan juga betul-betul dilaksanakan. Sehingga dalam hal ini ke depan kita mengharapkan bahwa kekuatan sumber ekonomi kita itu berdasarkan bertumpu kepada sumber daya manusia. Tadi saya sepakat dari Bung Heri tadi bahwa kita harus meningkatkan sumber daya manusia. Nah, khususnya ASN sebagai pelayan. Lah, itu adalah hal yang pintu di depan. Lah, itu ASN harus betul-betul yang qualified. Nah, kemudian baru dunia usaha. Nah, pedagang dan dunia usaha. Artinya itu harus ditingkatkan sumber daya manusianya. Nah, oleh karena itu pemimpin ke depan harus paham sumber ekonomi yang bisa menopang Kotim itu dari mana saja selain APBD. Nah, kita sekarang ini hanya kenal APBD. Ya, tadi sebagai sumber kekuatan ekonomi. Nah, padahal sumber kekuatan ekonomi itu bukan hanya ketergantungan daripada APBD. Bagaimana dia bisa juga artinya memerankan sektor kekuatan di sektor lain, di kekuatan lain, sumber kekuatan lain, yaitu perbankan. Perbankan adalah salah satu sektor kekuatan pembangunan.
Apalagi BI sekarang berdasarkan undang-undang yang terbaru, nah, BI itu sekarang independen dan dia ikut bertanggung jawab, artinya ikut mensejahterakan masyarakat. Jadi beda dengan dulu. Kalau dulu BI hanya sifatnya komersial semata, tidak artinya sebagai bank sentral tidak terlibat di dalam untuk menunjang, artinya ikut mensejahterakan masyarakat. Tetapi sekarang undang-undang yang baru artinya juga ikut mensejahterakan masyarakat. Nah, oleh karena itu ini juga harus dibangun sisi ini sehingga bagaimana memaksimalkan peran dari perbankan melalui Bank Indonesia tadi, bank umum dan bank komersial ini bisa menjadi suatu kekuatan kekuatan untuk kepentingan pembangunan energi. Jadi energi baik dari fasilitas kreditnya, baik dari peran perbankan keuangannya, baik dari peran moneternya. Nah, ini bagaimana dimaksimalkan sehingga mereka bisa sebagai energi untuk menunjang APBD, untuk sama-sama untuk menunjang APBD. Nah, dengan demikian APBD tidak berjalan sendiri. Jadi ada kekuatan lain juga yang ikut memiliki energi, keuangan dan ekonomi untuk bisa membantu pembangunan daerah. Nah, begitu juga ada kekuatan lain lagi adalah pengelolaan aset masyarakat. Aset masyarakat itu kan besar, bisa dikelola kayak lahan-lahan pertanian. Nah, itu aset masyarakat. Seharusnya itu adalah sumber kekuatan pembangunan yang harus dibijaki sehingga pemerintah bagaimana melakukan suatu program, ya kan, untuk memijaki itu agar aset-aset masyarakat tadi menjadi sesuatu energi yang akhirnya menjadi 3 pilar energi, APBD, kekuatan perbankan melalui peran BI tadi, ya kan, dan adalah kekuatan sektor ekonomi masyarakat pertanian misalnya. Nah, itu Bung Heri yang harus Kotim yang miliki ini yang sebetulnya sangat potensial sekali, bisa memakmurkan generasi kita ke depan, ya kan. Nah, sekarang oleh karena itu kita berharap kepemimpinan ke depan harus paham itu. Jadi harus bisa memahami itu. Nah, oleh karena itu kita ke depan Bung Heri mengharapkan pemimpin paham dengan memiliki apa kekuatan ekonomi yang harus dibangun di Kotim ini tadi. Makanya ada 3 tadi sumber kekuatan ekonomi dan keuangan tadi. Bukan hanya mau jadi pemimpin di daerah aja ya, mau jadi bupati saja kan? Ah, iya betul. Ya, jadi kebanyakan kalau melihat sekarang target yang penting jadi bupati. Nah, kita sambil minum dulu. Oh iya. Kita sambil minum, kita sambil nikmatin dulu. Bung Gumarang, kita kembali ke masalah ekonomi. Dari beberapa statement dari pusat, ya kan, kita melihat bahwa pemerintah pusat saat ini memang masih menutup-nutupi, tapi ada para pengamat-pengamat melihat bahwa krisis di depan mata. Ada yang menyatakan nanti di akhir September, ada yang menyatakan di akhir tahun. Nantinya kita pada 2021 ekonomi kita krisis. Ya memang kita tidak bisa menyalahkan secara 100% kepada pemerintah karena ini sifatnya mendunia. Tapi sebenarnya kalau negara-negara yang punya kemampuan ekonomi yang baik, dia dalam keadaan krisis apapun, dia akan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ya kita mungkin ingat pada orde-orde baru, ya kan, tapi itu masa lalu kita juga. Nah, ada sedikit yang ingin saya sampaikan juga bagaimana menurut Bung Gumarang bahwa kalau kita melihat terutama di Kalimantan Tengah sampai saat ini semua APBD itu masih berharap kepada satu DBH yang ada di pusat, kedua juga dana-dana lainnya baik bantuan dari dana DAK dan sebagainya. Karena apa? Rata-rata di Kalimantan Tengah, kabupaten kota dan juga provinsi PAD murni hanya berkisar paling tinggi 20% dari APBD. Nah ini kan kalau di pusat nantinya Bung Gumarang krisis, apa nih kira-kira yang akan terjadi nantinya? Jadi saya melihat tadi seperti Bung Gumarang sampaikan, wah ini para bupati, kepala daerah inginnya kan hanya ingin jadi pemimpin, tapi dia tidak bisa memikirkan bagaimana kalau PAD kita ini pasti akan turun juga, tidak tercapai 20, dana DBH dan dana lain-lain di pusat juga akan turun semuanya. Apa yang akan terjadi nih nanti, Bung Gumarang?
Betul. Jadi kondisi ini sekarang memang bukan Indonesia saja lah. Saya juga sependapat karena ini masalahnya mendunia. Jadi namun ini hanya dan tidak lepas daripada bagaimana masing-masing negara atau daerah menciptakan imunitas, ya, ketahanan daripada ekonomi, sosial dan ekonomi mereka dalam kondisi ini. Jadi ini diuji dengan pandemi ini diuji. Jadi sehingga yang kita hadapi adalah musibah kesehatan, ya kan, pandemi kesehatan dan krisis. Sekarang kita ini dunia ini bukan hanya krisis, sekarang sudah mengarah kepada resesi. Resesi artinya sudah triwulan berulang-ulang, 2 kali triwulan berturut-turut itu terjadi kontraksi negatif, yaitu seperti Indonesia pada triwulan pertama itu kedua ada 5,32% terjadi kontraksi, arti minus 3,2%. Nah, kemudian September juga terjadi minus triwulan ketiga. Jadi Indonesia sudah memang diprediksi sudah jelas positif artinya negatif daripada pertumbuhannya. Jadi dengan demikian akhir tahun pun kemungkinan Indonesia diprediksi juga negatif pertumbuhannya, yaitu minus 1% kurang lebih. Jadi bukan krisis lagi nih ya? Ini resesi. Resesi ya? Ya, jadi resesi itu beda dengan krisis. Ya. Jadi kalau sudah krisis keuangan, kita sudah ada kesulitan, sudah 2 triwulan kita negatif, itu namanya sudah mengarah ke resesi. Kalau resesi itu sudah mengarah kepada pengangguran, PHK dan sebagainya, kemudian sulitnya usaha dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling parah, yang paling berbahaya kita hadapi adalah depresi ekonomi. Itu yang lebih berbahaya. Kalau depresi ekonomi itu sudah ekonomi makro, perusahaan-perusahaan besar itu mengalami anjlok. Ya, anjlok. Bukan goncang lagi ya? Bukan goncang, anjlok. Bahkan banyak yang tutup. Dan pemerintah pun kolab. Nah, itu bisa terjadi inflasi besar. Ya, nanti bisa mungkin beli Aqua ini harus dengan uang yang banyak. 1 gabang misalnya, ya kan. Nah, bila itu terjadi kan berbahaya itu, ya kan. Nah, ini oleh karena itu harus disadari. Jadi bupati ke depan, gubernur ke depan jangan terlalu berhayal bahwa yang sifatnya artinya seperti masa-masa lalu. Ya, ini bukan. Menggumbar janji nanti. Menggumbar janji di kampanye bahwa APBD akan sekian, ya. Akan sekian. Nah, inilah Bung Gumarang. Karena pemirsa bagaimanapun Bung Gumarang ini sebagai pengusaha, beliau juga sekarang pengamat politik dan kebijakan publik. Beliau adalah latar belakangnya ekonom sebenarnya, ya kan? Tapi beliau sudah cukup panjang perjalanan di dunia politik juga. Nah, ini yang Bung Gumarang yang saya khawatirkan, karena kita memang sampai saat ini kita belum melihat visi misi daripada kandidat di Kabupaten Kotim, yang 4 kandidat ini dan juga 2 di provinsi. Mungkin pada saatnya nanti akan kita bahas, Bung Gumarang, mungkin bahasa ekstrimnya kita kulitin, ya kan? Nah, tapi saat ini kita hanya ingin melihat dari casingnya saja dulu, Bung Gumarang. Karena saya melihat begini, Bung Gumarang, terutama di Kotim ya, dengan 4 kandidat ini, karena kebetulan petahana tidak ada di sini kan. Kalau di sana mungkin Bapak Gubernur petahana kan sudah bisa membaca bagaimana dalam visi misi mereka menyangkut ekonomi, mungkin beliau sudah tahu ke depannya bagaimana. Tapi yang saya khawatirkan, kita bicara orang Kotim, ya kan? Nah, 4 ini saya kira walaupun ada salah satu 2 orang adalah dari bagian pemerintah yang ada, ya kan? Tapi apakah nanti mereka memahami bahwa krisis itu akan mempengaruhi ekonomi di daerah? Ini yang saya khawatirkan. Nah, saya minta kiat-kiatnya Pak Gumarang. Ini betul, Bung Heri. Inilah yang sekarang nih harus kita pahami, dan kita mengharap juga kesadaran para kandidat. Juga harapan kita kepada pemilih, Bung Gumarang. Ya, dan juga para pemilih. Jangan gitu terpengaruh, harus melihat sejauh mana konsepnya, ya, sejauh mana dia punya niat yang baik. Nah, dengan situasi pandemi dan kondisi krisis. Jadi sekarang para paslon, para calon jangan berhayal atau terangan-angan, wah nanti banyak uang aku begini begitu. Jangan, tidak bisa. Karena susah ini. Karena
Artinya jangankan untuk kepentingan maaf ini ya, jangankan untuk kepentingan pribadi, masyarakat tuh mungkin bisa terabaikan salah-salah kalau tidak punya konsep yang jelas. Karena untuk menerima sumber penerimaan untuk daerah tidak seperti yang lalu yang sudah-sudah. Nah, oleh karena itu saya berharap ini ke depan kalau bisa harus dia bisa menciptakan daerah itu memiliki kemandirian. Jadi dia harus mampu membangun ekonomi kebutuhan lokal, kemampuan kebutuhan lokal sendiri sehingga dia memiliki imunitas nantinya. Jadi dia mengurangi ketergantungan. Jadi akhirnya daerah itu memiliki tingkat imunitas ekonomi yang baik. Misalnya ya kebutuhan beras, kebutuhan sayur, kebutuhan lainnya ya tidak harus lagi kita ketergantungan Pulau Jawa misalnya. Kalau perlu kita sebagai penyuplai ke Pulau Jawa, ya dibalik, ya kan? Nah, karena sudah ada suatu pergeseran. Dalam situasi ini harusnya dipikirkan bagaimana daerah kita yang strategis, yang punya keunggulan komparatif sangat potensial sekali, baik dari segi geografisnya, ya kan, maupun dari segi sumber daya alamnya, ya kan, maupun daripada infrastruktur, laut, udara, dan sebagainya. Itu bisa untuk mengembangkan agar Kotim ini menjadi daerah yang mandiri. Jadi tidak ada lagi secara berangsur-angsur, secara bertahap dijual. Nantinya Kotim ini menghilangkan ketergantungan. Jadi dengan Kotim menghilangkan atau Kalteng menghilangkan ketergantungan, atau khusus misalnya mulai di sisi pangan, ya kebutuhan pangan secara bertahap, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya, kemudian artinya sehingga seperti rotan, contoh ya ini sedikit lah, kita nambah sedikit. Kebutuhan rotan itu apa permasalahannya? Adalah marketnya kenapa? Karena daya saingnya lemah. Kenapa daya saing lemah? Karena motif dan bentuk daripada produk itu kurang menarik, kalah saing, ya daya saingnya kurang, sehingga istilahnya untuk bergaining pasar market itu lemah sekali. Nah, oleh karena padahal kita memiliki sumber bahan baku, sehingga kita mendatangkan ahli untuk belajar, datang ke sini, dianggarkan oleh pemerintah daerah, dilakukan pelatihan dan sebagainya. Kalau perlu dibikinkan seperti wadah pelatihannya lah, seperti ya kan, sepertinya tempat pusat pemasarannya. Nah, saya kira itu nantinya dengan demikian Kotim yang memiliki keunggulan bahan baku lebih gampang untuk menggeser yang orang ada hanya mengandalkan kebutuhan teknologi. Karena dengan kita membeli teknologi kayak contoh Arab Saudi, Timur Tengah, dia memiliki bahan baku minyak, ya kan? Dia datangkan ahlinya, ya kan? Dia datangkan ahli, akhirnya dia yang memproduksi itu, akhirnya dia yang menikmati. Nah seperti itulah. Jadi teknologi kita beli, kita transport. Nah itu, jadi kita memperhatikan yang mana-mana yang kurang yang nilai komersialnya, nilai ekonomisnya bagus untuk masyarakat, itu harus dibenahi. Sehingga untuk bisa meningkatkan ekonomi kreatif, ekspor, meningkatkan devisa, dan sebagainya. Jadi akhirnya daerah lebih memiliki kekuatan ekonomi yang tingkat kekebalannya terhadap krisis semakin kuat. Nah itu. Jadi oleh karena kita mengharapkan pemimpin ke depan seperti itu, Bung Heri. Ya, tuh.